Kondisi sampah yang menggunung di Pasar Gedebagi, Kota Bandung, Jawa Barat masih terlihat pada Rabu kemarin. Tumpukan sampah masih belum diangkut dan terus bertambah hingga menggunung. Humas Perumda Pasar Juara Kota Bandung, Iqbal Nur Hakim, memastikan sampah itu bukanlah sampah pasar, melainkan sampah warga di sekitar pasar. Di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai perencanaan berkelanjutan pada kesempatan kali ini. Di sini kami beranggotakan Aulia Rahma, Elis Hayati, Firly, Nengmia, saya sendiri, Restu, dan Silvianis. Baik, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang artinya proyek kita kali ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Selanjutnya, implementasi perencanaan yang kita gunakan yaitu bertemakan gaya hidup berkelanjutan dengan pandangan dari beberapa prinsip. Yang pertama, holistik, yang artinya pandangan dengan menyeluruh atau memandang sesuatu secara utuh, tidak parsial dan tidak terpisah-pisah. Dan yang kedua, konseptual, yaitu suatu upaya yang mendasar pada pengalaman yang nyata dan pada kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada produk yang kami buat adalah miniatur tanaman. Nah, alasan kami membuat miniatur tanaman yang berbahan dasar dari PET atau botol sekali pakai. Nah, biasanya botol sekali pakai itu akan langsung diminum dan langsung dibuang begitu saja. Bisa itu melalui selokan dan akhirnya akan mencemari laut. Nah, botol plastik ini memiliki jumlah sampah botol yang meningkat setiap harinya dengan presentasi yang cukup tinggi. Oke, untuk alat dan bahan di sini kita mengambil bahan utama yang di botol plastik dan juga sedotan sebagai permasalahan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya dilengkapi oleh gunting atau cutter, lem tembak, dan tali rami. Nah, pada tanaman sendiri kita menggunakan tusuk sate, gunting, pistar, dan lem tembak. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja di sini cukup simpel, di mana kita akan menggunting botol plastik yang berukuran kecil atau 600 ml menjadi seperempat botol itu sendiri. Nah, kemudian tempelkan batu kerikil pada botol-botol tersebut supaya menimbulkan nilai estetika dari botol tersebut. Nah, untuk tanamannya tersendiri kita menggunakan sedotan yang digunting sesuai pola dan dilipat hingga membentuk sebuah bunga. Nah, mungkin ini salah satu sampel perencanaan yang kami buat, mungkin dari baru setengah yang akan dilanjutkan pada proyek selanjutnya. Di sini kami membawa miniatur tanaman sebagai suatu ciri khas yang dimana di masa depan dimungkinkan kita tidak akan melihat lagi yang namanya bunga asli, tetapi kita akan melihat yang namanya bunga plastik. Nah, hal itu disebabkan oleh konsumsi plastik yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari atau disebut FMCG. Itu semakin merajalela setiap harinya. Dan di sini kami juga memiliki tujuan tersendiri, yakni
Untuk mendeskripsikan dan mengetahui limbah dan pemanfaatan. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai hasil kreasi pemanfaatan limbah, dan yang terakhir untuk menerapkan profil kelanjutan. Silakan. Dan ada beberapa langkah kerja yang kami buat. Yang pertama pada miniaturnya atau potnya. Bisa disebut. Pertama-tama, gunting botol plastik dengan ukuran 600 ml dengan menjadi 1/4 botol. Dan yang kedua, lubangi tengah-tengah botol yang berukuran 1 liter. Selanjutnya, tempelkan batu kerikil dengan bantuan lem tembak pada botol plastik berukuran 600 ml yang sudah dipotong. Dan yang keempat, lilitkan tali rami ke botol yang berukuran 1 liter. Dan untuk langkah kerja tanamannya, yang pertama gunting seluruh sedotan sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Yang kedua, tempelkan pola yang sudah dipotong dan membentuk pola bunga dengan bantuan lem tembak. Yang ketiga, gunakan tutup kata sebagai penyangganya atau batangnya. Sekian perspektif dari kelompok kami, maka dapat disimpulkan pentingnya menjaga lingkungan bagi masa depan itu sangatlah penting. Upaya dari pemerintah bukan tidak cukup untuk meminimalisir terjadinya peningkatan sampah, akan tetapi semuanya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Melalui asas Pancasila, kita berkontribusi pada negeri.